Ternyata terungkap dari tayangan Rakyat Bersuara, ada lebih dari 5 kasus hukum atau kasus korupsi dari skandal pejabat yang akan dibongkar oleh Hasto Kristianto. Dan data-data disimpan di 3 orang, yakni Hasto Kristianto, Poni Bakri, dan juga Andi Wijayanto. Itu kemudian yang terungkap dalam tayangan Rakyat Bersuara sama anggota PDI Perjuangan Guntur Romli. Kini pertanyaannya tinggal 2. Pertama, apa kasusnya? Lebih dari 5 kasus korupsi. Kemudian yang kedua, kapan akan dibongkar? Jadi bukan terkait dengan kasus pribadi, aib pribadi dan lain sebagainya, bukan, tapi kasus hukum dan korupsi. Dan disebutkan juga, bahkan menyinggung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Benarkah itu? Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan karena Bongkar skandal pejabat, ada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, siapa pejabatnya? Yang kedua, apa jenis skandalnya? Apakah terkait dengan kasus hukum atau korupsi misalnya yang harus disertai bukti, atau bersifat rahasia pribadi yang mungkin tidak punya konsekuensi hukum apapun. Yang ketiga, bom waktu ini kapan akan diledakkan? Dalam tanda kutip. Akankah nanti disertai dengan argumentasi yang kuat dan ditindaklanjuti, atau seperti apa? Semua ini tentu memantik diskusi, perdebatan yang bukan sederhana. Saya Aiman Jackson. Salam. Salah satu unsur penting dalam good governance adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan, pemberantasan korupsi dituntaskan. Dan itu mulai dari mana komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3. Korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari. 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus cari solusi. Sampai kapanpun akan muncul di korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 hari berikutnya apa? Ini solusi. Sistem remunerasi yang diperbaiki. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini tidak ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu tidak ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed, dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan. Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti semua koruptor. Yang paling ditakuti itu kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus. Dan ini kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem. Jadi membereskan soal korupsi, kami melihat ada 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya need, greed, sama sistem. Kalau itu kita tangani, insya Allah bisa. Yang tidak ingin perekonomian maju, tapi ekologinya rusak. Ekonomi dan ekologi akar katanya sama, oikos nomos, oikos logos, sama-sama oikos. Oke? Ini harus bertahan sejalan, dan kalau bertahan sejalan artinya semua kebijakan yang dibuat harus memasukkan unsur sustainability di dalam formulasinya, di dalam eksekusinya. Karena itu masalah lingkungan hidup itu menjadi sangat penting. Jadi kita punya situasi yang unik karena kita berhadapan dengan, kalau istilah kami, climate crisis, bukan climate change. Kalau climate change itu belum jadi krisis,
Yang sedang kita hadapi sekarang adalah climate crisis. Dan climate crisis ini situasi yang mengancam. Kalau kita lihat dengan global warming, maka begitu banyak wilayah-wilayah Indonesia yang terancam akan turun karena turun secara relatif karena permukaan air laut yang meningkat. Ini kawasan-kawasannya.